Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3738-3740. Dev mengikuti penguasa Istana Guanghan ke aula utama Istana Guanghan. Setelah melewati beberapa bangunan megah, mereka mendarat di depan sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Dua murid Istana Guanghan sedang menjaga pintu rumah. Ketika mereka melihat Tuan Istana datang, mereka buru-buru memberi hormat. Kepala Istana Guanghan membawa Dev ke dalamnya. Di dalamnya ada banyak tablet spiritual yang diabadikan di dalamnya, dan di depan tablet spiritual ini ditempatkan satu demi satu batu iblis surgawi. Tuan Chen, ini adalah batu iblis surgawi. Ambillah sebanyak yang Anda butuhkan, kata ketua istana. Dev melihat batu iblis surgawi yang tidak istimewa, dan hanya melangkah maju untuk mengambil satu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Tuan istana, apakah tablet spiritual ini adalah pendahulu di Istana Guanghan Anda? Dev menatap tablet spiritual dan bertanya. Ya, tablet-tablet spiritual ini saya letakkan dengan harapan beberapa senior saya di Istana Guanghan bisa kembali ke tempat spiritualnya. Jika jiwa seseorang masih ada di sana, dengan batu iblis surgawi ini, mereka bisa terlahir kembali, kata kepala Istana Guanghan. Rekan yang diceritakan oleh Tuan Istana kepadaku, mungkinkah? Dev melihat ke tablet spiritual, sedikit bingung. Apakah Anda ingin saya membawa tablet spiritual ke daerah kutub? Kepala Istana Guanghan melihat keraguan Dev, tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan di belakang tablet spiritual. Di balik posisi tablet spiritual, sebenarnya ada formasi yang menghalanginya. Penguasa istana mengeluarkan tablet giok dan menekannya dengan lembut pada formasi. Tiba-tiba terjadi semburan cahaya, formasi di depannya perlahan menghilang, dan kemudian sebuah ruang muncul. Setelahnya kepala Istana Guanghan membawa Dev masuk. Mereka menemukan bahwa tidak ada es atau salju di sini, dan pegunungan serta perairannya sangat indah. Hanya saja tempat ini tidak terlalu besar, karena dimanapun Dev bisa melihat, dia bisa melihat pembatas perbatasan. Ini seharusnya adalah dunia ruang spasial yang telah terbuka. Desir, desir, desir. Tepat setelah kepala istana membawa Dev masuk, tiba-tiba sosok datang dari segala arah. Dev tiba-tiba menjadi berhati-hati, dan aura di tubuhnya mulai melonjak. Jangan takut, ini adalah orang-orang suci dari Istana Guanghan kami, penerus generasi berikutnya dari kepala istana. Kepala Istana Guanghan menjelaskan kepada Dev. Segera, 12 kultivator wanita heroik yang mengenakan kostum seragam mendarat di depan Dev dan pemilik Istana Guanghan. Salam kepada Tuan Istana. Ke-12 orang suci itu berlutut secara serempak. Namun, mata mereka tanpa sadar menatap Dev sekali lagi. Karena sejak mereka terpilih sebagai orang suci, mereka tidak pernah melihat manusia lainnya lagi. Tuan Istana tidak pernah membawa seorang pun ke sini, dan bahkan murid Istana Guanghan lainnya pun belum pernah ke sini. Dev melirik orang-orang suci ini, mereka semua berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Bagi Istana Guanghan, yang baru saja ditata ulang, kekuatan ini tidaklah lemah. Anda harus tahu bahwa 3 penguasa dan 4 raja dari klan binatang tidak hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Meskipun ke-12 orang suci ini hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, aura yang memancar dari masing-masing orang suci ini dapat dipadatkan untuk membentuk momentum yang kuat. Meski hanya ada 12 orang, momentumnya seperti 1000 pasukan. Tentu saja, untuk terpilih menjadi orang suci, pasti ada yang istimewa dari para kultivator wanita ini. Tuan Istana, apakah teman yang kamu bicarakan sebelumnya adalah orang suci? Dev bertanya. Ya, itu mereka. Saya ingin mereka menerobos wilayah kutub dan meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Kepala istana sendiri juga tahu bahwa kekuatan Istana Guanghan secara keseluruhan masih terlalu rendah. Selain dirinya sendiri dan 12 orang suci, ada juga Penatua Mu, yang pada dasarnya berada di puncak alam kesengsaraan transendensi. Dibandingkan dengan kekuatan Istana Guanghan sebelumnya, ini benar-benar berbeda. Anda harus tahu bahwa di Istana Guanghan sebelumnya, hanya mereka yang mencapai alam Mahayana yang berhak dipilih menjadi orang suci. Tapi sekarang situasinya berbeda, pemilik istana hanya bisa memilih jenderal di antara para kurcaci. Tuan Istana, haruskah saya membawa ke-12 orang ini bersamaku? Bukankah ini terlalu berlebihan? Saya khawatir saya tidak akan bisa menjaga mereka.
Dev mengerutkan kening. Jika hanya ada satu atau dua orang, akan lebih mudah bagi Dev untuk melindunginya. Tapi bagaimana Dev bisa menjaga kedua belas orang ini? Jika dia benar-benar menghadapi bahaya, haruskah Dev melarikan diri sendiri atau bersama orang-orang ini? Dev sekarang memiliki langkah pengendalian api, bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat di puncak alam kesengsaraan trans, bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Tapi kalau membawa banyak orang, dia tidak akan bisa lari. Bagaimanapun, orang-orang ini terlalu lemah, hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Jika mereka semua adalah master di puncak alam kesengsaraan transendensi, Dev akan dengan senang hati membawa mereka bersamanya. Begitu Dev selesai berbicara, penguasa istana Guanghan belum berbicara, tetapi salah satu kultivator wanita tidak mau datang. Ekspresinya berubah, dan matanya penuh amarah saat dia berkata, kata-katamu sangat tidak tahu malu. Kamu hanyalah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi. Beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu. Aku tidak tahu siapa yang akan menjaga siapa. Lucy, tutup mulutmu. Kepala istana Guanghan memelototi kultivator wanita itu, dan kemudian menyuruh kultivator wanita untuk menutup mulutnya. Dev juga merasa bahwa dia telah berbicara terlalu jauh dan tidak membantah. Tuan Chen, bawa saja mereka ke sana. Anda tidak perlu menjaga mereka. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda bisa pergi tanpa mengkhawatirkan hidup atau mati mereka. Pada akhirnya, hanya akan ada satu orang suci di istana Guanghan, jadi pasti beberapa orang akan tersingkir. Kepala istana Guanghan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di depan orang-orang suci ini. Namun, tidak satu pun dari orang-orang suci ini yang memiliki kejutan apapun. Mereka semua harus mengetahui misi dan hasil mereka. Tuan istana, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga mereka dengan baik. Dev berkata sedikit malu. Lucy, kalian 12 orang suci harus mematuhi pengaturan Tuan Chen untuk perjalanan ke Kutub Lusa. Bila perlu, kalian harus melindungi keselamatan Tuan Chen bahkan jika kalian mengorbankan diri kalian sendiri. Perjalanan kutub ini terkait dengan takdir masa depan dan perkembangan istana Guanghan kita, dan juga terkait dengan takdir Anda sendiri. Perjalanan ke kutub ini akan memiliki peningkatan kekuatan tercepat dan kontribusi terbesar, dan dapat menjadi satu-satunya orang suci di istana Guanghan. Orang suci lainnya akan diturunkan menjadi murid batiniah biasa. Kepala istana Guanghan berkata pada orang-orang suci itu. Tuan istana, kami masih harus melindungi keselamatannya. Lucy sedikit mengernyit dan berkata. Kata-kata Dev barusan membuat Lucy merasa jijik dan tidak bahagia untuk waktu yang lama. Bukankah bercanda meminta mereka mengorbankan diri untuk melindungi nyawa Dev? Terlebih lagi, Dev, biksu yang berada di tingkat ketiga alam kesengsaraan transendensi, dapat dianggap sebagai biksu kecil dimanapun di Gunung Iblis Surgawi. Saya khawatir monster dalam perjalanan ke wilayah kutub dapat menggigitnya sampai mati. Membiarkan mereka melindungi Dev dengan seluruh kekuatan mereka, biksu kecil ini hanya menambah beban. Apakah Anda keberatan? Kepala istana Guanghan mengerutkan kening, dan hawa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Murid tidak berani. Lucy menundukkan kepalanya. Tetapi dapat dilihat bahwa orang-orang suci ini memiliki ketidakpuasan di mata mereka. Bagaimanapun, mereka semua berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, dan Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika mereka membiarkan Dev memimpin mereka, mereka sebenarnya harus bertarung sampai mati untuk melindungi keselamatan Dev. Ini agak memalukan. Kepala istana Guanghan juga melihat bahwa orang-orang suci ini tidak diyakinkan oleh Dev. Dalam pandangan mereka, Dev hanyalah seorang biksu muda biasa di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Jangan meremehkan kekuatan Tuan Chen. Meskipun dia tampaknya hanya alam kesengsaraan trans tingkat ketiga, bahkan jika kalian 12 orang suci bersatu, kalian bukanlah tandingannya. Siapakah di antara kalian yang yakin bahwa kalian dapat bertahan hidup di bawah serangan Penatuamu? Kepala istana Guanghan bertanya dengan tegas. Kepala istana, Penatuamu itu adalah master di puncak alam kesengsaraan transendensi, dan dia juga mahir dalam teknik berbasis es. Jangankan hanya satu dari kami, bahkan kelompok dari kami, aku tidak bisa menahan teknik pembekuan Penatuamu. Lucy berkata jujur. Kamu masih sadar diri. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Chen tidak hanya menahan teknik pembekuan Penatuamu, tetapi juga dengan mudah menyelesaikan teknik pembekuan tersebut. Jika Tuan Chen menggunakannya dengan seluruh kekuatannya, dia akan bisa menandingi Penatuamu.
Tidak tahu siapa yang menang atau siapa yang kalah. Kata kepala istana Guang Han. Ketika orang-orang suci ini mendengar ini, mereka semua memandang Dev dengan heran, dengan wajah tidak percaya. Bukankah agak keterlaluan bahwa seorang biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi dapat bertarung dengan seorang biksu besar di puncak alam kesengsaraan transendensi tanpa mengetahui apakah dia menang atau kalah? Dev tersipu malu saat ini. Penguasa istana Guang Han terlalu pandai membual. Dia sangat membanggakan dirinya. Jika dia benar-benar bertemu dengan seorang master di puncak alam kesengsaraan transendensi di wilayah kutub, bukankah dia akan kalah? Kepala istana telah menyanjungku secara berlebihan, dan aku tidak dapat menahan bahkan 2 serangan penatuanmu. Dev dengan cepat mengoreksi. Dev tahu bahwa jika penguasa istana tidak muncul tepat waktu pada akhirnya, dia mungkin telah dibunuh oleh penatuanmu. Kekuatan Dev sendiri, ditambah dengan busur Raja Dewa, lonceng pola naga, dan binatang penelan langit yang sangat tidak stabil, mungkin mampu bersaing dengan 1 atau 2 gerakan di puncak alam kesengsaraan transendensi. Tapi jika ingin menang melawan lawan, itu tidak mungkin, lagi pula kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Namun, jika Dev dapat dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, dia dapat mencoba bertarung dengan master di puncak alam kesengsaraan transendensi. Meski peluang menangnya tidak tinggi, dia masih sangat percaya diri bisa kabur dengan mudah. Tuan Chen, tolong berhenti bersikap rendah hati. Saya tahu kekuatan Anda, dan saya juga tahu bahwa Anda diperintahkan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan upeti selama 100 tahun. Organisasi besar seperti aliansi penyegelan iblis menawarkan imbalan selama 100 tahun. Perintah eksekusi untukmu ini menunjukkan betapa kuatnya dirimu. Kata kepala istana Guang Han. Dia berani menunjukkan identitas asli Dev di depan begitu banyak orang suci, dan juga berbicara tentang imbalan selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Dapat dilihat bahwa orang-orang suci ini pastilah orang-orang yang setia dan tidak akan melakukan apapun yang tidak diinginkan kepada Dev untuk imbalan 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Ketika orang-orang suci ini mendengar kata-kata kepala istana, mereka semua memandang Dev dengan kaget. Rupanya mereka juga telah mendengar tentang aliansi penyegel iblis, tetapi mereka tidak menyangka bahwa protagonis itu ada di depan mereka. Untuk menghindari pengejaran, saya telah mengubah penampilan saya. Tolong jaga rahasia saya, jika tidak, maka akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di sepanjang jalan. Petik 2. Dev buru-buru berkata kepada orang-orang suci itu. Para orang suci tidak berbicara, tetapi kepala istana Guang Han berkata dengan suara dingin, apakah kalian semua bisu? Apakah kalian tidak mendengar kata-kata Tuan Chen? Kata-katanya adalah perintah. Saya beritahu Anda, setelah meninggalkan istana Guang Han, kata-kata Tuan Chen adalah perintah, dan Anda harus mematuhinya tanpa syarat. Siapapun yang berani melanggar adalah pembangkang, dan Anda tahu konsekuensinya. Aura penguasa istana Guang Han sangat dingin, dan nadanya juga dingin. Para orang suci begitu ketakutan sehingga mereka semua berlutut dan dengan cepat menjawab, saya mematuhi perintah Tuan Istana. Ketua Istana, ini tidak perlu. Kita bisa berdiskusi sepanjang jalan, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka. Dev merasa sedikit tidak nyaman saat ini. Tuan Chen, dalam perjalanan ke kutub ini, Anda bisa bertindak sesuai keinginan Anda sendiri tanpa mempertimbangkan opini mereka. Perjalanan ke kutub sangat berbahaya, mungkin kematian serta cedera tidak dapat dihindari. Bahkan jika beberapa dari mereka terbunuh atau terluka, Tuan Chen tidak perlu merasa bersalah. Kepala istana Guang Han berkata. Dev mengangguk, tetapi semakin kepala istana Guang Han berperilaku seperti ini, semakin besar tekanan yang dirasakan Dev pada dirinya sendiri, dan dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan orang-orang suci ini. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah andalan istana Guang Han, perkembangan istana Guang Han di masa depan masih membutuhkan mereka, dan pemilik istana masih membutuhkan bantuan mereka. Dev mengikuti pemilik istana dan meninggalkan ruangan itu, tetapi saat ini, Dev merasa sedikit stres. Bersambung.